Ya, tampaknya. sebetulnya dari Bagana itu yang pertama itu perlu mitigasi, baik mitigasi bencana ataupun mitigasi kayak seperti wabah kalau ini dulu. Karena kalau sekarang sudah tidak terlalu banyak, tapi kita nanti bisa memetakan sebetulnya misalkan yang ini sebelah selatan itu lebih cenderung ke penyakit apa, yang sebelah utara seperti apa, selatan seperti apa, karena tipologinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana, dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di rubrik Tatap Muka. Bersama saya, Yadi Muhammad, dan di samping saya ada Ibu Pangili. Beliau adalah mantan Kades di Wonosobo, Jawa Tengah, dan beliau juga pernah mendampingi pasien kanker getah bening, dan kita akan kulik apa pengalaman beliau di bidang sosial. Nah, sebelumnya kita akan sapa dengan Bu Pangili ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Yadi, bagaimana kabar? Alhamdulillah Ibu, kita jumpa di Studio Bagana ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah Bu, tadi kan saya baru dua menyebutkan sebagai mantan Kades ya di Gemblengan Wonosobo ya. Iya. Nah terus kemudian juga Ibu pernah menjadi pendamping pasien kanker getah bening ya, Iya. di lokasi yang sama ya. Iya, di Nah lokasi yang sama. itu kan baru dua. Nah yang lain itu katanya sebagai peneliti. Bagaimana, boleh diceritakan? Begini, saya perkenalkan, saya Pangli dari Wonosobo. Saya selama ini aktif di LSPPMI, Lembaga Pengembangan dan Penelitian Masyarakat Indonesia, dan beberapa kali terlibat dalam penelitian sosial. Nah, yang kedua, saya juga pernah berada di Grand Bank Dunia untuk monitoring program pilot project pengembangan partisipasi masyarakat. Nah, itu sedikit background saya yang pernah saya jalani untuk penelitian di lembaga. Nah, Oke. Itu bukan sedikit Bu, kalau udah 4 itu udah banyak Bu. Jarang sekali Bu. Nah terus kemudian apa motivasi Ibu untuk masuk dalam Bagana, dan sekarang kabarnya Ibu kan sudah masuk dalam kepengurusan Bagana Korwil atau DPW di Jawa Tengah ya. Jawa Iya. Tengah itu meliputi Jawa Tengah dan DIY ya. Iya. Oke, silakan. Sebetulnya gini, karena saya pertama kali tahu Bagana dari Mas Ratman, karena langsung dikontak. Kalau beliau itu tahu saya karena saya berada di pergerakan sudah cukup lama. Saya ada di awal itu pergerakan dengan teman-teman di Jakarta. Pernah juga dulu di tahun 90-an itu punya sekolah, bantu teman yang dari IKIP di sekolah kardus zaman di Jatinegara. Nah, kenapa saya terus tertarik dan mau include berada di Bagana? Karena Bagana itu berada di jalur banyak kemanusiaan, pendampingan untuk masyarakat, bencana dan hal-hal yang semacam itu. Karena beberapa kali saya ikut mendampingi ataupun membantu beberapa pasien-pasien yang mengalami kesulitan, baik kesulitan dalam masuk rumah sakit berkaitan dengan BPJS ataupun hal yang lain. Ekonomi ya berarti ya, Iya. kesulitan. Kalau BPJS kan sudah gratis ya. Iya, betul. Nah, gimana? Cuman kadang walaupun punya BPJS tapi mereka juga masih kesulitan juga, karena satu, transport dari tempat lokasi untuk ke rumah sakit. Kalau untuk yang memang betul-betul perlu bantuan, perlu support, itu juga sebetulnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau ataupun tidak termonitor oleh
pemerintah itu masih banyak. Nah, apalagi kalau keadaan pemerintahan desanya yang carrying-nya kurang. Kalau yang pemerintah desanya care-nya ada itu bagus. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah dengan adanya AFD, dana transfer desa yang 1M lebih. Desa itu punya, tiap desa diwajibkan kayaknya punya 1 ambulan minimal. Itu untuk daerah-daerah yang tidak terlampau sulit dan mungkin bisa terjangkau, itu masih agak mudah. Tapi ada mungkin beberapa yang mereka itu tidak termonitor. Ada juga yang karena memang pengetahuan masyarakat yang sangat kurang. Banyak masyarakat itu berobat dikala mereka dalam kondisi yang sudah parah atau sudah stadium akhir. Nah, itu yang terjadi kita di real masyarakat. Karena kenapa saya bisa menyampaikan ini? Saya berada di grassroots, benar-benar ada di grassroots yang ada di lapisan terbawah. Oke. Apa saja yang perlu dibantu untuk masyarakat bawah? Tadi karena mungkin soal BPJS nggak masalah, ya kan? Tapi soal tadi dari desa sampai ke kota, karena memang dirujuk dari misalkan dari Wonosobo ke Jogja atau ke Semarang. Terus apa sebetulnya bantuan Ibu yang diperlukan buat mereka? Apakah transportasi aja, atau akomodasi, atau konsumsi, atau selama dia menunggu untuk tindakan kesehatan itu sendiri? Lah, khusus untuk pasien-pasien yang perlu rujukan, misalkan saya ambil contoh saja dari Wonosobo ke Jogja atau Wonosobo ke Semarang, itu satu, mereka butuh biasanya itu kan mereka kalau sudah rujukan, contoh kayak kanker, untuk kemo kan harus berkali-kali, jadi perlu ada support misalkan kayak transportasi. Yang lebih penting lagi adalah tempat mereka untuk tinggal sementara selama menunggu kemo, karena biasanya tindakan, ya, karena tindakan itu biasanya kalau BPJS dari daerah itu kan BPJS yang gratis dari pemerintah, BPI, ya. Lah itu biasanya masa tunggu dari tindakan ke pemulihan atau dari sampai pemeriksaan ke tindakan ada tunggunya agak lama. Berarti kayak semacam dibutuhkan rumah singgah ya? Iya, betul. Nah, yang kemarin sudah diinisiasi sebetulnya oleh dari Jawa Tengah ya, Bang Ali ya, Mas Ali ya, terus kemudian dari Sumatera Barat. Nah, kemudian yang kemarin Ibu lakukan, kan kita belum punya rumah singgah, itu apa? Saya sebetulnya itu untuk pendampingan kanker itu 2 kali. Yang satu, jadi ada perbedaan. Yang satu saya di Rumah Sakit Karyadi Semarang, yang satu di Rumah Sakit Sarjito Jogja. Jadi ada perbedaan. Nah, dua-duanya tinggal di luar rumah sakit. Kalau yang di Sarjito tidak sempat di rumah singgah, tidak sempat menginap untuk yang ini karena udah agak lama yang di Jogja. Kalau yang di Semarang itu agak lama. Jadi mereka ngekos di belakang Karyadi dalam waktu yang cukup lama. Dan siapa yang membiayai itu semua? Orang tuanya. Sampai jual rumah. Lah, tadi katanya Ibu tadi udah ada FDI ya, dana desa. Apakah tidak dikucuran? Enggak. Dana desa itu di desa tidak ada, hanya ada ambulan. Ambulan pun bensinnya kita beli sendiri. Tidak gratis. Tidak gratis. Sopir juga kita bawa sendiri. Cuman mobilnya tok yang ada jungkruk gitu. Silahkan pakai ambulan. Nah, itu ambulan milik siapa, Bu? Desa. Iya. Oh. Itu pun belum, kalau di desa saya belum lama. Tapi pada saat dulu saya pendampingan yang di Semarang itu sendiri, jadi mobil mandiri, penginapan selama di Semarang bolak-balik juga sendiri. Itu tadi sampai jual apa, Bu? Untuk jual rumah. Jual rumah? Iya. Jual rumah untuk membiayai selama dia. Iya, maksudnya selama pengobatan anaknya. Dan Allah ternyata lebih sayang ke anaknya. Jadi sayangnya sudah selesai. Maksudnya selesai usia. Oh, jadi meninggal dunia. Iya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kemo 1 sampai 9, pada saat mau kemo yang ke-10 atau yang ke-9 saya agak lupa. Itu sudah drop ya. Iya. Jadi sudah jual rumah tapi juga anaknya lebih disayang sama Allah tadi Iya. ya. Jadi habis-habisan kalau intinya kita ya, bahasa ini ya habis-habisan. Iya. Nah, baik itu kan tadi yang perlu pendampingan ya kan. Nah, Iya. saya juga dengar di Wonosobo juga agak rawan ini. Kalau tadi oke lah kita Iya. mungkin mudah-mudahan ada orang yang terketuk hatinya ya untuk berbagi ya. Nah, ini di Wonosobo juga tadi Ibu mengatakan ada yang rawan longsor di 15 kecamatan ya. Iya. Boleh dijelaskan Bu? Jadi gini, Wonosobo itu daerahnya dikelilingi pegunungan. Dari selatan, timur, utara, barat itu memang pegunungan. Jadi Wonosobo kotanya itu ada tengah-tengah pegunungan. Nah, dari 15 kecamatan itu 8 atau 9 kecamatan itu setiap musim hujan itu pasti ada longsor. Tapi misalkan kemaraunya panjang, karena tanah itu kan kering sekali, jadi tanah retak pada. Nah, begitu hujan itu intensitasnya tinggi, tanah itu menjadi lembek dan longsor. Nah, itu ada di lebih dari 7 atau 8 kecamatan yang setiap musim hujan itu pasti hampir dipastikan ada yang longsor. Tidak ada alat untuk misalkan alarm gitu, misalkan untuk tiba-tiba mau longsor terus ada bunyi alarm atau bagaimana? Oh, itu kayak peringatan dini. Iya, peringatan dini. Kalau peringatan dini untuk longsor itu belum ada. Yang ada peringatan dini untuk apa? Saya dengar katanya ada sampai pohon, itu gimana? Ceritanya itu untuk peringatan dini apa itu, Bu? Kalau itu gini, itu di daerah Dieng yang arah ke Banjarnegara, masuknya Batur, masuknya sudah Banjarnegara, tapi kebetulan karena saya sering berkomunikasi dengan salah satu teman-teman yang ada di Dusun Pekasiran, itu di Batur. Nah, kalau itu ini gas alam. Jadi kalau di sana disebutnya hawa. Gas alam itu gas beracun. Nah, di sana disebutnya hawa. Di Dusun Pekasiran itu dusun yang dikelilingi di keempat sisi atau 3 sisinya itu ada hawa. Gas beracun tadi. Ya. Nah, deteksi dininya dari masyarakat itu cuman menggunakan daun. Kalau daun diceplekkan itu goyang-goyang dan lama-lama itu menjadi layu, berarti itu gasnya keluar. Nah, tapi bukan cuma daun kan, sama pohon-pohonnya kan mungkin? Iya kan dipotong. Iya dipotong. Iya. Oh, itu hanya pertanda itu? Iya. Tidak ada yang sign gitu misalnya? Selama saya komunikasi dengan teman-teman yang ada di Pekasiran, belum ada dari pihak-pihak terkait yang memberikan kayak ada untuk alat detektor untuk peringatan dini, misalkan ada luncuran gas beracun yang melingkari desa ini. Iya, baik. Sampai bulan kemarin saya ngobrol dengan kawan-kawan belum ada. Oke. Tadi kalau bicara soal longsor dan gas beracun, kira-kira kalau menurut Ibu, bukan kira-kira, ada data korban berapa yang sudah pernah jatuh di sana? Kalau korban saya kurang tahu pasti, karena untuk yang gas beracun yang di Desa Pekasiran itu seperti masyarakat itu sudah familiar, jadi sudah paham manakala gasnya agak naik. Tapi kalau untuk yang lainnya, kalau longsor biasanya dari BPBD itu sudah data ininya biasanya masuk. Cuman berdoa mudah-mudahan tahun ini karena kemarin nggak ada kemarau panjang, berdoa tidak ada longsor. Amin. Nah, satu lagi nih Bu sebagai penutup ya. Ibu tadi juga pernah mengatakan, atau saya juga pernah dengar ya, di daerah Wonosobo dan sekitarnya itu rawan yang namanya penyakit paru, dan yang itu sampai sekarang belum ada yang menangani khusus, baik lembaga sosial maupun pemerintah, atau bagaimana? Sudah ada yang menangani? Dan bagaimana sekarang kondisi penyakit paru dan kenapa kok bisa ada di sana? TB, kalau di sana ketelahnya itu TB. Nah,
TB itu sebetulnya kalau saya melihat, kebetulan saya berbackground kesehatan masyarakat, Oh, iya. jadi sedikit banyak sering ketemu dengan penderita dengan TB itu kan punya ciri khas. Nah, biasanya mereka itu tidak mau mengobatkan jadi gini, ke puskesmas. Dan sampai bidan desa itu menyediakan botol-botol untuk misalkan batuk sudah 2 minggu nggak sembuh, dikasih botol supaya mereka sputumnya diambil, nanti dikasih pengobatan. Tapi kadang-kadang mereka dia bilang, nanti saya terus dikasih pengobatan 6 bulan, saya dikasih pengobatan 3 bulan. Jadi pengertian masyarakat itu yang masih sangat kurang. Minim. Nah, dan biasanya kenapa itu bisa, TB kan menular melalui udara. Uap. Nah, mereka itu tidak menjaga. Jadi banyak pengertian yang masih kurang. Yang seharusnya yang sakit itu mengisolasi diri supaya tidak menularkan ke orang lain. Ini enggak. Oke, berbanding aja berapa persen dari jumlah penduduk? Misalnya ada 100 jiwa yang tertular atau yang mengidap itu berapa? Kalau TB yang secara ini saya belum punya datanya untuk, maksudnya kayak di masyarakat sebetulnya ini si A misalkan sebetulnya udah kena TB tapi tidak mau bilang TB. Yeah. Nah, kalau data di Dinkesi itu sudah jelas yang sudah terpapar, tapi yang belum tercatat tapi sebetulnya sudah terpapar itu yang sebetulnya perlu kita waspadai dan perlu kita mitigasi, itu justru itu. Tapi yang menurut sepengetahuan Ibu berapa dari perbandingan atau probabilitasnya itu? Kalau saya lihat sebetulnya cukup banyak. Oh ya? Karena jadi gini, misalkan ada satu di satu kampung satu yang muncul ya. Biasanya yang tidak muncul itu bisa ada 9, 8 itu di belakangnya. Dari jumlah berapa jiwa? Misalkan dari kalau itu tidak saya nggak bisa memastikan dari jiwa, tapi misalkan ada satu kampung atau satu RT ada satu yang kena, tapi pasti nanti di luar itu sebetulnya ada yang kena. Contoh di atasku itu ada satu ibu-ibu sekarang yang lagi kena TB paru. Sebetulnya satu keluarga itu harusnya ikut dicek semuanya, karena TB paru itu biasanya satu keluarga itu dalam komunitas ini pasti kontak personnya lebih banyak, dan itu yang harus ikut dicek, tapi itu tidak dilakukan. Mungkin itu yang aib ya, mungkin dianggapnya aib Kak. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi juga karena kurangnya edukasi, pengertian masyarakat, pengetahuan masyarakat. Jadi masih menganggap itu penyakit memalukan atau Oke. Ada yang ditambahkan barangkali nanti Ibu mau beraksi di sana untuk dari Bagana bagaimana atau ya, tampaknya? sebetulnya dari Bagana itu yang pertama itu perlu mitigasi, baik mitigasi bencana ataupun mitigasi kayak seperti wabah kalau ini dulu, karena kalau sekarang sudah tidak terlalu banyak, tapi kita nanti bisa memetakan sebetulnya misalkan yang ini sebelah selatan itu lebih cenderung ke penyakit apa, yang sebelah utara seperti apa, selatan seperti apa, karena tipologinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi saya sampaikan bahwa untuk kalau kayak kanker itu memang sebagai penyakit yang jadi momok, dan sekarang itu cukup banyak jumlah yang yang tercover, istilahnya jumlah penderita dibandingkan, karena kalau dulu kanker kan hanya perhitungannya 1/1000 penduduk. Nah, sekarang ini hanya 800 penduduk kok kankernya itu bisa lebih dari 5-6. Nah, itu kan termasuk dalam kalau dihitung untuk prevalensi dibanding dengan dulu dengan sekarang, dan prevalensi jumlah ini termasuk besar, tinggi. Dan sekarang pun sebetulnya ada satu yang lagi di Jogja, itu juga ada di rumah singgah apa, saya kurang paham karena saya nggak mendampingi, cuman karena masih anak-anak dan orang tuanya ini cukup tanggap. Baik Ibu Pangeli,
Sahabat Bagana, dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang dengan mantan Kades ini. Pengetahuannya sangat banyak dan insya Allah Ibu Panglili membawa bendera Bagana insya Allah akan beraksi di daerahnya, yaitu di daerah Wonosobo dan sekitarnya. Dan tunggu obrolan kita sekaitan dengan juga beberapa cerita-cerita atau yang bukan cerita sebetulnya, ini nyata, yaitu soal kejadian musibah ataupun kejadian bencana yang terjadi di Legetan. Tapi kita tunggu aja, nanti kita bincang-bincang bersama Bu Panglili dan rekan-rekan di Bagana Jawa Tengah dan DIY. Mungkin itu aja yang bisa kami infokan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kemanusiaan. Salam Bagana.